Kami bersyukur berterima kasih kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Sungguh Bapa, hanya Engkaulah teman yang setia menyertai kami menjalani hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk hadir di rumah-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami merindukannya ya Bapa. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan buat kita malam hari terambil dari Injil Matius ayat yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan 11. Kita akan membacanya secara berresponsoria atau berganti-gantian. Saya akan memulainya dari ayat pertama, selanjutnya Bapak Ibu secara bersama-sama di ayat ke-6. Lembaga Alkitab memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di dukungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang dikatakan berbahagia adalah yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara terkasih, minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Tradisi gereja minggu ini disebut juga Quadragesima atau 40 hari menjelang Jumat Agung. Kalau kita hitung-hitung, ini 40 hari menjelang Jumat Agung. Itu makanya di beberapa denominasi gereja ini disebut Minggu Quadragesima. Atau 42 hari sebelum Minggu Paskah. Di gereja tempat saya beribadah di Medan, di HKBP, minggu ini dinamakan sebagai Minggu Info Cafe, yang artinya bila ia berseru. Makanya dalam memahami minggu-minggu sengsara Kristus, minggu ini biasanya dibacakan tentang berita pencobaan Yesus di bukit, di gurun. Pencobaan itu dilakukan oleh iblis setelah ia berpuasa 40 hari. Dan sama-sama kita baca tadi bahwa Yesus memenangkan pertarungan tadi. Dalam masyarakat Ibrani, padang gurun itu disebut juga dengan Yesohimon. Yesohimon ini adalah tempat pembantaian, tempat pembinasaan.
Kenapa? Karena gurun itu identik dengan tempat pembinasaan, tempat penghancuran bagi yang tidak siap berada di padang gurun. Saat ini pun Bapak, Ibu, dan saya tanda petik berada di dalam padang gurun. Padang gurun saya dengan padang gurun Bapak Ibu berbeda-beda. Tetapi intinya kita sama-sama digoda dengan hal fisik. Itulah dia cerita tentang roti. Yang kedua, kita juga digoda tentang masalah sosial. Merendahkan harga diri, menjatuhkan diri. Dan yang ketiga, kita juga digoda dengan kekuasaan, harta benda di dunia ini. Melalui renungan malam ini, kita sama-sama diajak untuk memiliki cara pandang bagaimana bertahan hidup di padang gurun. Buat umat Katolik yang hari Rabu kemarin baru melakukan perayaan Rabu Abu, momen itu juga memberi inspirasi buat pribadi lepas pribadi agar bisa memahami dirinya sendiri, memahami dirinya adalah manusia berdosa, memahami dirinya adalah manusia yang harus mati. Cuma jangan kita sia-sia mati di padang gurun. Jangan sampai kita mati di padang gurun kita masing-masing. Jika kita telah lebih jauh di kitab Perjanjian Lama tentang kisah buah pengetahuan disandingkan dengan kisah pencobaan di padang gurun ini, tentunya kisah buah pengetahuan tadi sudah sama-sama familiar buat kita, bagaimana Adam dan Hawa jatuh berbanding terbalik dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau kita bandingkan kedua tokohnya, yaitu Adam versus Yesus, bisa jadi kita punya pikiran, kok Pak Dede bisa bandingkan manusia dengan Kristus? Ada upaya pembelaan diri dari kita, kenapa kita membandingkan Adam dengan Yesus. Saya mau katakan benar, keilahian Kristus tidak diragukan 100%. Kemanusiaan Kristus pun kita akui 100%. Posisinya kan sama dengan Adam. Adam saat itu di Taman Eden masih bisa berkomunikasi, berbicara, mendengarkan suara Allah secara langsung, walaupun Adam tidak bisa melihat Tuhan. Posisinya kan sama. Tidak ada jarak waktu itu di Taman Eden antara manusia dengan Tuhan. Dan akhirnya kita lihat bahwa Adam menjadi korban pedagang handal. Saya mau katakan iblis itu adalah sales terhebat di dunia ini. Dia menjual buah kenikmatan, buah pengetahuan kepada manusia. Dan hati-hati buat kaum Hawa, perempuan adalah korban pertama dari sales yang handal. Makanya hobi belanja kan kaum perempuan. Ini dia. Tetapi Yesus kita lihat, walaupun ada sisi kemanusiaannya 100% dan keilahiannya tidak perlu diragukan. Kita lihat tadi di ayat 4, di Matius 4 ayat 2,
Dari sisi kemanusiaan, puasa 40 hari Pak, Ibu, bukanlah hal yang mudah bagi manusia. Meskipun Alkitab sudah mencatat ada Musa dan Elia yang pernah melakukannya. Tetapi kita sama-sama lihat bahwa sisi kemanusiaan Yesus tidak tergoyahkan. Dia tetap setia kepada kehendak Bapaknya dan mengutamakan kehendak Bapaknya. Dia menghalau, mengalahkan, dan mengusir iblis dari hadapannya. Jadi dua kisah tadi, Adam dan Yesus, seimbang. Sama-sama memiliki sifat manusia. Sama-sama digoda. Sama-sama ditawarkan hal yang menarik. Namun keduanya berakhir berbeda. Perikop ini mau saya tarik dari sisi yang berbeda, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Tuhan Allah tidak pernah mencobai saudara dan saya. Abraham, dia diuji oleh Allah. Ayub, iblis mohon izin kepada Allah untuk mencobainya. Daud yang tergoda dengan Batseba, itu karena keinginan dagingnya. Jadi saya sampaikan bahwa ada dua pencobaan Bapak Ibu. Pencobaan pertama yang berasal dari luar diri kita, yaitu penganiayaan. Kalau terjadi penganiayaan tanpa sepengetahuan kita, penderitaan, dan rencana-rencana iblis, itulah seperti Ayub. Dan yang kedua, pencobaan ini lebih sering karena berasal dari diri sendiri. Apa itu? Keinginan daging. Keinginan daging tadi untuk memberontak dan menjauhi Allah. Sekali lagi dari sisi ini saya mau tarik, Allah tidak pernah mencobai Bapak, Ibu, dan saya. Jangan kambing hitamkan Tuhan kalau kita gagal dalam pencobaan. Karena sesungguhnya keinginan daging kita lah yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa bertahan di padang gurun menghadapi pencobaan-pencobaan tadi? Tidak ada cara selain mengakui Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita. Yang kedua, intimlah dengan Dia melalui saat teduh kita, melalui doa-doa kita. Kita hidup di padang gurun kita masing-masing Pak, dan kita harus lalui. Perlu ketahanan. Ketahanan apa? Ketahanan iman kita. Ini musim hujan, musim badai. Pelaut yang tangguh itu tidak akan pernah didapatkan dari laut yang tenang, dari angin yang tenang. Nakoda yang tangguh itu justru didapatkan dari kemampuannya menghadapi badai, gelombang yang tinggi. Rancangan Allah buat Bapak, Ibu, dan saya adalah rancangan terbaik. Rancangan damai sejahtera, itu ada di Yeremia. Rancanganku adalah rancangan yang terbaik buatmu, rancangan damai sejahtera. Seperti saat ini musim hujan, ada banjir. Kalau kita mau tahu, banjir itu sebenarnya kesalahan manusia. Menebang hutan, menebang kayu di hulu sungai, sehingga mengakibatkan apa? Longsor di hulu, membawa air bah, menyapu desa-desa yang ada di pinggir sungai. Ketika banjir terjadi, dengan gampang kita bilang, kita kampung lagi dicobai oleh Tuhan.
Kan ini yang sering. Kalau kita tonton televisi, ada bupati yang ketangkap KPK, tiba-tiba menjadi religius dengan pakaiannya. Di wawancara dia bilang ini ujian dari Tuhan. Itu tetangga saya. Kok bisanya ketika dia tertangkap korupsi, tiba-tiba dia bilang itu ujian dari Tuhan? Itu sebenarnya keinginan dagingnya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita, Pak Dede, kau gelapkan sudah uang ini. Potong sudah 10%. Tidak pernah. Itu suara iblis. Kalau sampai kita melakukannya berarti kita salah mendengar suara. Berarti kita masuk perangkap sales terhandal tadi. Makanya mari kenali suara Tuhan melalui hubungan intim kita tadi. Satu lagi contoh, ketika kita kena penyakit diabetes sampai akut, sampai harusnya diamputasi. Ketika ditanya orang atau kita bersaksi, saya menjalaninya sebagian ujian dari Tuhan, cobaan dari Tuhan, kita bilang, hati-hati. Kata-kata cobaan dari Tuhan itu kesaksian yang salah. Karena diabetes itu berasal dari pola hidup kita, pola makan kita. Kalau kita kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat tanpa banyak melakukan aktivitas, obesitas, akhirnya terkena penyakit gula. Masihkah kita sanggup bilang itu cobaan dari Tuhan? Sementara keinginan daging melalui mulut kita yang tidak mampu merem makan tidak bisa kita kendalikan. Mari, Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat, rancangan yang jelek di dalam hidup kita. Makanya pencobaan itu saya bagi dua, pencobaan itu yang berasal dari luar, yang tidak bisa kita kontrol, dan pencobaan yang berasal dari diri kita, yaitu pencobaan daging kita, keinginan daging kita. Sekali lagi, kita berada di padang gurun yang berbeda-beda. Masalah saya dengan Pak Ronald berbeda tuh. Padang gurun yang dijalani Pak Maksi dengan padang gurun yang saya jalani pun berbeda. Kehilangan pekerjaan juga karena kasus-kasus miras misalnya. Setelah kita di PHK, kita bilang cobaan dari Tuhan. Dari mana? Tuhan tidak pernah menyuruhmu minum miras. Itu keinginan daging. Dan lagi-lagi kita kalah dengan sales yang paling handal di bumi ini, iblis. Saudara yang terkasih, di dunia ini tidak ada yang lebih antusias, tidak ada yang lebih tertarik untuk menggagalkan rencana Tuhan untukmu, untukku, selain iblis. Sesungguhnya iblis tahu ada rancangan terbaik buat kita. Sesungguhnya iblis tahu ada rancangan hebat yang Tuhan siapkan buat kita pribadi lepas pribadi. Dan dia ingin gagalkan itu. Di Alkitab bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dia tidak bisa menelan bapak ibu bulat-bulat, dia akan mengalihkannya pelan-pelan, supaya fokus kita kepada Tuhan teralihkan.
Jadi hati-hati. Iblis adalah sales nomor 1 di dunia ini. Supaya kita bisa mengetahui itu suaranya iblis atau suaranya Tuhan, kita harus lebih intim dengan Tuhan. Jangan sampai seharusnya rencana Tuhan itu tergenapi buat kita dalam 1 tahun, karena iblis tadi mengalihkan fokus kita, membuat kita serong ke kiri, membuat kita serong ke kanan. Akhirnya rencana Tuhan tidak terjadi dalam 1 tahun. Bisa 3 tahun, 5 tahun. Tergantung balik lagi kita fokus. Buat kita laki-laki, kalau tadi saya bilang perempuan adalah korban sales nomor 1 di dunia ini, buat kita laki-laki, kita akan tergoda dengan harta, wanita, dan tahta. Ini godaan berat buat kita. Apalagi kita jauh dari keluarga kita, dari istri, membuat padang gurun yang kita jalani semakin berat. Ada harta kita, ada duit kita, kepingin lirik perempuan. Nah, ini padang gurun yang paling berat ini. Ada duit, ada perempuan kiri kanan. Kalau sudah dapat dua-duanya, disodorin jabatan lagi untuk meninggalkan Allah dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita. Jadi melalui renungan malam ini, mari kita pahami, kita persiapkan diri kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, sehingga apapun persoalan yang kita jumpai dalam perjalanan kita di padang gurun, kita mampu atasi, kita mampu menang, kita mampu keluar sebagai pemenang. Tidak seperti Adam ataupun Hawa yang menjadi korban keganasan iblis. Semoga kebenaran firman ini melekat buat kita dan menjadi rema buat kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai pengantar. Kumpul persembahan dipersilakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Mari kita sama-sama memberikan persembahan. Jangan lelah. Jangan lelah.